Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FKM Asyik. Pada video kali ini, saya dan anggota kelompok 2 biomedik akan menjelaskan mengenai sistem integumen kulit. Nah, apa sih sistem integumen kulit itu? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, yaitu keringat atau lendir. Lalu, sistem integumen ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anatomi kulit, yaitu mempelajari tentang struktur yang membentuk kulit. Yang kedua adalah fisiologi kulit, yaitu mempelajari tentang mekanisme dan fungsi dari kulit. Berikutnya adalah materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana struktur lapisan kulit. Yang kedua, bagaimana sirkulasi pada kulit dan pembuluh darah manusia. Yang ketiga, bagaimana kelenjar pada kulit. Yang keempat, bagaimana saraf dan pelengkap pada kulit. Yang kelima, bagaimana modalitas rasa dan fungsi kulit. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Akan menjelaskan mengenai struktur lapisan kulit. Kulit terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit. Epidermis terdiri dari epitel berlapis gepeng dan lapisan tanduk. Yang kedua yaitu dermis. Dermis terdiri dari stratum papilaris dan stratum reticularis. Batas antar kedua lapisan ini tidak terlalu tegas serta terdapat serat jalinan antara keduanya. Yang ketiga itu hipodermis. Hipodermis merupakan sebuah lapisan subkutis yang berada di bawah reticularis dermis. Dalam epidermis terdapat beberapa lapisan. Yang pertama itu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Selain itu, di dalam epidermis terdapat juga beberapa sel, yaitu ada sel keratinosit, sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Berikutnya dermis. Dermis terdiri dari stratum papilaris dan stratum reticularis. Yang pertama stratum papilaris. Stratum papilaris berjumlah sekitar 50-250 per mm persegi. Jumlahnya terletak biasanya pada daerah dengan tekanan paling besar seperti pada telapak kaki. Berikutnya stratum reticularis. Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat irregular. Pada bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka sehingga rongga-rongga di dalamnya terisi jaringan lemak, kelenjar keringat, sebasea, dan folikel rambut. Berikutnya hipodermis. Hipodermis merupakan sebuah lapisan subkutis yang berada di bawah dermis. Ia berupa jaringan ikat longgar dengan serat kolagen halus terorientasi yang sejajar terutama terhadap permukaan kulit dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Lemak subkutis cenderung mengumpul di daerah tertentu. Lapisan ini disebut panniculus adiposus. Pada bagian kelopak mata dan penis tidak ditemukan lemak ini, sedangkan pada bagian abdomen, paha, dan bokong ditemukan lemak ini dengan ketebalan mencapai 3 cm atau lebih. Materi selanjutnya yaitu sirkulasi pada kulit. Jumlah panas yang hilang dari tubuh dalam batasan yang luas diatur oleh perubahan jumlah darah yang mengalir melalui kulit. Aliran darah akibat perangsangan dapat bervariasi sebab darah dapat dilansir melalui anastomosa. Aliran darah akibat perangsangan pesyarafan anastomosa yang berhubungan antara arteri dengan variolos, kapiler subdermal dan plexus vena dari reservoir darah yang terpenting pada kulit sebagai tempat reaksi pembuluh darah. Selanjutnya pembuluh darah. Yang pertama, arteri. Arteri meninggalkan jantung pada ventrikel kiri dan kanan. Sistem sirkulasi arteri dapat dibagikan menjadi 2 cabang. Yang pertama, arteri sistemik yang membawa darah mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua,
arteri pulmonaris yang membawa darah tanpa oksigen dari jantung ke paru-paru. Yang kedua, kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat kecil. Kapiler membentuk anyaman di seluruh jaringan tubuh. Saat kapiler satu dengan yang lainnya bertemu, maka akan terbentuk pembuluh darah yang lebih besar yang disebut dengan vena. Yang ketiga, vena. Vena membawa darah kotor kembali ke jantung. Darah yang dibawa oleh vena mengandung karbon dioksida. Umumnya, pembuluh vena terletak di dekat permukaan tubuh dan berwarna kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis, serta jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Pembuluh darah kulit terdiri atas dua anyaman pembuluh darah nadi. Yang pertama, anyaman pembuluh darah nadi kulit atas atau luar. Anyaman ini terdapat di antara stratum papillaris dan stratum reticularis. Dari anyaman ini berjalan arteriole pada tiap-tiap papila kori. Yang kedua, anyaman pembuluh darah nadi kulit bawah atau dalam. Anyaman ini terdapat di antara corium dan subcutis. Anyaman ini memberikan cabang-cabang pembuluh nadi ke alat-alat yang terdapat di corium. Selanjutnya yaitu kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kelenjar keringat dan yang kedua kelenjar sebasea atau sebaceous. Kelenjar keringat terdapat pada lapisan dermis. Kelenjar keringat terdiri dari fundus yaitu bagian yang melingkar dan duet yaitu semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit dan membentuk pori-pori keringat. Kelenjar keringat dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekrin dan apokrin. Yang kedua yaitu kelenjar sebaceous atau sebasea. Kelenjar ini terdapat pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri atas gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Jenis-jenis kelenjar keringat yaitu ada dua. Yang pertama ada ekrin. Ekrin merupakan kelenjar keringat tubular sederhana dan berpilin, tidak berhubungan dengan folikel rambut, serta tersebar meluas ke seluruh tubuh terutama pada dahi, telapak tangan, dan kaki sampai ke kulit kepala. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Yang kedua yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar keringat yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas dan pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada ketiak, pada areola payudara, dan pada area genital. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebasea pada saluran folikel. Pembahasan selanjutnya yakni saraf kulit dan pelengkap kulit. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah serangkaian mekanisme kerja yang kompleks yang bertugas untuk menghantarkan impuls yang terbentuk akibat adanya rangsangan. Sel fungsional yang bekerja pada sistem ini adalah neuron dan sel saraf. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi apa saja ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Yang pertama yakni Vater Pacini, yang kedua Ruffini atau istilahnya Mazzoni, yang ketiga Taktil Meissner dan Merker-Lanphier, yang keempat lempeng Merkel, yang kelima ujung saraf tanpa selaput, yang berikutnya ujung saraf sekeliling rambut, dan terakhir adalah Krauss. Setelah kita mengetahui adanya sistem saraf pada kulit, lanjut kita akan mengidentifikasi pelengkap kulit. Apa saja pelengkap kulit? Yakni ada 4. Yang pertama, kelenjar keringat, yang kedua kelenjar sebasea, yang ketiga rambut, dan keempat kuku. Kelenjar keringat terdiri dari 2, kelenjar akrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar sebasea terletak di seluruh permukaan kulit, kecuali di telapak tangan dan kaki. Lalu rambut, yang berikutnya adalah kuku. Kuku sebagai pelengkap dari kulit yang merupakan lempeng tanduk yang bertugas melindungi ujung jari tangan dan kaki. Kuku terbentuk dari keratin yang mengandung asam amino. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modalitas rasa.
Kulit merupakan salah satu alat indera. Kulit bisa merasakan beberapa jenis sensor yang bersentuhan dengannya. Contohnya adalah tekanan, suhu, rasa sakit, dan lain-lainnya. Rasa mekanik, rasa suhu, dan rasa nyeri berbeda dengan alat indera yang lain. Reseptornya tergabung dalam satu organ tertentu. Masing-masing reseptor modalitas rasa ini berdiri sendiri secara terpisah dan tersebar hampir di seluruh bagian tubuh. Sel aferennya tidak membentuk berkas saraf khusus, tetapi tersebar pada banyak saraf perifer dan jaringan saraf di pusat. Dengan demikian, modalitas rasa ini tidak membentuk alat indera tertentu yang khas. Baiklah, langsung saja kita bahas beberapa modalitas rasa yang ada. Yang pertama, ada rasa mekanik. Rasa mekanik ini mempunyai beberapa modalitas, yaitu rasa tekan, rasa raba, dan rasa geli yang berbeda-beda di setiap bagian tubuh tertentu. Yang kedua, ada rasa suhu. Rasa suhu ini mempunyai dua submodalitas, yaitu rasa dingin dan rasa panas. Reseptor dingin atau panas berfungsi untuk menginderai rasa dingin atau rasa panas dan refleks pengaturan suhu tubuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ada rasa propriocepsi. Rasa propriocepsi berasal dari dalam tubuh sendiri atau disebut juga dengan rasa dalam. Reseptor tidak terdapat pada kulit tetapi di bagian lebih dalam, yaitu di dalam otot, tendon, dan sendi. Yang keempat adalah rasa nyeri. Rasa nyeri ini timbul oleh rangsangan yang merusak. Rasa nyeri ini berfungsi untuk melindungi dan mencegah kerusakan lebih lanjut dari jaringan yang terkena. Modalitas rasa nyeri dibagi atas submodalitas nyeri somatik dan nyeri visera. Nyeri somatik diartikan sebagai nyeri yang disebabkan oleh cedera pada kulit, otot, sendi, dan jaringan ikat. Biasanya digambarkan seperti kusam atau sakit dan terlokasi di satu daerah. Kemudian nyeri visera adalah nyeri yang berasal dari organ dalam yang terdapat di dada, abdomen, dan juga pelvic region. Kemudian yang terakhir adalah rasa gatal. Rasa gatal merupakan bentuk khusus rasa nyeri yang timbul pada kondisi perangsangan tertentu. Perangsangan yang berurutan dengan rangsangan yang makin kuat. Suatu saat, rasa gatal yang timbul diganti dengan rasa nyeri. Bila rangsangan mencapai intensitas yang tinggi, rasa gatal yang dialami dapat hilang. Selanjutnya yaitu fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama yaitu ekskresi. Ekskresi mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, dan ion-ion seperti Na+. Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dan sisa metabolisme dalam tubuh seperti NaCl, asam urat, dan amonia. Sebum yang dihasilkan oleh kulit dapat melindungi kulit karena lapisan sebum tersebut dapat menahan air sehingga kulit menjadi tidak kering. Produksi lemak dan keringat ini dapat menyebabkan keasaman pada kulit. Fungsi kulit yang kedua yaitu perlindungan. Perlindungan ini adalah melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanis. Kulit menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan mekanis, misalnya yaitu gesekan, tarikan, dan gangguan kimiawi yang dapat menyebabkan iritasi. Gangguan panas contohnya yaitu radiasi matahari dan sinar ultraviolet. Sedangkan gangguan infeksi dari luar misalnya pada jamur dan bakteri. Karena adanya bantalan lemak, lapisan-lapisan kulit dan serabut-serabut jaringan penunjang berperan sebagai pelindung kulit dari gangguan fisik. Fungsi kulit yang ketiga yaitu pengatur suhu badan. Suhu badan ini diatur oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Suhu tubuh tetap stabil meski terjadinya perubahan lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengatur panas atau medula oblongata. Suhu tubuh normal adalah 36 sampai 37,5 untuk suhu kulit rendah. Fungsi kulit yang keempat yaitu metabolisme. Metabolisme adalah menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai energi cadangan. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi. Penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit seperti pengaturan suhu, sentuhan, dan tekanan. Selain itu, kulit juga merupakan media ekspresi yang sangat penting dalam komunikasi.